Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Abdullah Al-Ghifari dari kelas PAI Sores semester 6. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah telaah kurikulum PAI dengan 4 aspek pengetahuan. Yang pertama, aspek pengetahuan faktual, yang kedua pengetahuan konseptual, yang ketiga pengetahuan prosedural, dan yang keempat pengetahuan metakognitif. Dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 2 dalam yang berjudul Memahami Hakikat dan Mewujudkan Ketauhidan dan Sabul Cabang Iman. Nah, di sini kita dapat melihat terdapat peta konsep berupa gambar pohon. Nah, di situ termasuk ke dalam pengetahuan konseptual karena menggunakan peta konsep. Selanjutnya, di situ ada yang A, tujuan pembelajaran. Di situ terdiri dari mempelajari materi peserta didik mampu menganalisis. Nah, di situ bisa dikategorikan sebagai prosedural karena bagaimana siswa dapat memahami atau menjalani pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga itu ada B, etnografis. Di situ terdapat peta konsep dan pohon yang menunjukkan termasuk dalam konseptual. Selanjutnya yang C, tadarus, aktivitas. Nah, di situ ada ayat suci Al-Qur'an, itu termasuk ke dalam konseptual karena dalil dan ayat. Selanjutnya ada aktivitas 21 sebelum memahami, dan itu masuk dalam prosedural bagaimana cara siswa untuk memahami konsep tersebut, dan aktivitas 22 itu juga sama termasuk ke dalam prosedural. Nah, di situ ada gambar guru ustadz mengajari anak mengaji, lalu malu dan sebagai dari iman sebagai gambar tersebut itu termasuk ke dalam konseptual. Nah, di situ juga ada gambar tetap orang yang sedang di dalam tenda, lalu orang sedang duduk di taman, itu termasuk ke dalam konseptual. Dan di situ ada aktivitas 2,2.3 itu termasuk prosedural bagaimana cara siswa memahami. Nah, di situ juga ada cerita yang berjudul Manisnya Imam Sang Panglima, karena cerita termasuk ke dalam faktual karena menunjukkan sejarah kisah tersebut. Nah, ini juga lanjutannya dari cerita tersebut termasuk ke dalam faktual. Yang ke-30 yang halaman 34 juga sama termasuk ke dalam faktual. Nah, selanjutnya yang F, wawasan Islami. Nah, pada dasarnya definisi itu termasuk ke dalam faktual. Lalu ada ayat surat Al-A'raf dan artinya itu termasuk dalam konseptual. Lalu lanjutannya imam berasal dari bahasa Arab. Nah, di situ menjelaskan maka itu termasuk ke dalam faktual. Nah, lalu kemudian pada halaman 36 pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6. Nah, itu termasuk ke dalam faktual karena penjelasan 6 pilar diantara lain adalah iman kepada Allah, meyakini Rasul, mengimani keberadaan malaikat-malaikat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran dalam kitab suci, kitab-kitabnya, meyakini akan datangnya hari akhir dan mempercayai qadar dan qadar. Itu termasuk ke dalam faktual karena bersifat penjelasan. Nah, di situ terdapat Quran An-Nisa ayat 36 termasuk konseptual karena menunjukkan dalil. Lalu definisi sabul imam. Nah, menurut Syekh dan itu termasuk ke dalam faktual karena definisi, dan terdapat 77 juga itu masuk penjelasan. Jika dalam setiap malam mampu menghayati maka itu termasuk faktual. Lalu yang ketiga adalah dalil nakdi dan sabul iman. Itu termasuk konseptual karena di situ menunjukkan Muslim dan Abu Hurairah dalil atau sebagai dalil dari riwayat Nabi. Nah, dalilnya itu ada di halaman selanjutnya yaitu halaman 37. Nah, di situ terdapat dalil dari Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda. Nah, itu termasuk dalam konseptual karena menunjukkan dalil Nabi. Selanjutnya aktivitas 2.4 itu termasuk faktual karena di dalamnya itu berisi penjelasan dari keterangan yang tadi dijelaskan. Selanjutnya adalah 44 macam sabul iman. Nah, di situ termasuk dalam penjelasan karena
situ menjelaskan risalah dari Syabul Iman. Lalu di situ terdapat dalil pada para ahli itu menjelaskan terdapat hadis dari Ibnu Majah. Nah, itu hadis tersebut itu termasuk dalam konseptual, dan dengan kata lain dimensi dari keimanan mencakup 3 ranah, itu juga termasuk faktual dari ranah penjelasan. Lalu pengelompokan dan berdasarkan menyangkutkan dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, maka Syabul Iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi niat, akidah, dan hati, lisan, ucapan, seluruh anggota badan. Nah, itu termasuk juga faktual. Dan selanjutnya adalah cabang-cabang yang cabang-cabang yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Nah, itu tidak. Bab selanjutnya itu menjelaskan penjelasan. Karena penjelasan maka termasuk ke dalam faktual. Lalu demikian dan sampai ke bawah itu masuk ke dalam penjelasan. Nah, selanjutnya itu sebagai yang disebutkan dalam firman Allah surat Quran Al-Ibrahim. Nah, itu termasuk konseptual karena menjelaskan tentang dalil. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelompokan cabang iman termasuk dalam niat akidah. Nah, itu juga termasuk dari 1 sampai 30 itu termasuk ke dalam faktual karena berisi penjelasan. Nah, selanjutnya yang B, iman yang berkaitan dengan lisan. Nah, pada pada paragraf pertama itu masuk konseptual. Nah, paragraf kedua itu penjelasan tentang sabda Rasulullah, maka itu termasuk dalil, maka dimasukkan ke dalam konseptual. Selanjutnya, oleh karena itu pada syariat iman berdasarkan pengelompokannya. Nah, di situ kan menjelaskan, maka termasuk ke dalam faktual. Yang C, imam kepada berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Nah, pada bab pertama itu menjelaskan tentang iman. Nah, itu termasuk ke dalam faktual. Pada bab kedua juga sama, masih dalam penjelasan, maka termasuk ke faktual kembali. Dan yang bab ketiga, paragraf ketiga juga sama menjelaskan tentang iman, maka masih ke dalam faktual. Lalu bab keempat, di situ pada paragraf keempat itu terdapat hadis dari surat Quran surat An-Nisa ayat 4. Nah, itu termasuk ke dalam konseptual. Selanjutnya adalah pada poin 43 faktual, dan situ terdapat poin dari 1 sampai 40. Di situ termasuk ke dalam faktual karena menjelaskan tentang paragraf tersebut. Nah, di situ ada dalam diri manusia hanya berburu kepentingan duniawi, maka sesungguhnya dalam hati Tuhan telah mati. Nah, itu termasuk ke dalam metakognitif karena termasuk ke dalam pengalaman atau motivasi. Selanjutnya adalah halaman 44. Nah, di situ ada aktivitas 21.2.5. Di situ ada bagian dikelompokkan menjadi 3. Nah, di situ itu prosedural karena di situ siswa diminta untuk mengerjakan kelompok dengan cara-cara yang telah ditentukan. Lalu pada poin kelima, 5 tanda-tanda orang yang beriman. Pada paragraf pertama itu termasuk faktual karena berisi penjelasan. Paragraf kedua di situ termasuk konseptual karena terdapat hadis Quran surat Anfal ayat 8. Selanjutnya pada halaman 45. Nah, di situ juga pada paragraf kedua itu termasuk judulnya itu masuk ke faktual dan hadisnya termasuk ke konseptual. Sama juga paragraf ketiga dan keempat dan kelima dan keenam itu sama, yaitu penjelasannya termasuk faktual dan dalilnya termasuk konseptual. Selanjutnya adalah aktivitas 2 titik. Selanjutnya adalah pada halaman 46, berjihad di jalan Allah sesungguhnya memiliki. Nah, itu termasuk ke dalam faktual karena berisi penjelasan. Nah, di bawahnya terdapat Quran surat At-Taubah. Nah, surat At-Taubah tersebut termasuk ke dalam konseptual. Demikian tanda-tanda keimanan itu termasuk ke dalam faktual karena berisi penjelasan. Lalu yang keenam adalah praktek keimanan di sekitar kita. Nah, pada paragraf pertama itu berisi penjelasan, maka termasuk ke dalam faktual. Lalu pada paragraf ketiga juga berisi penjelasan, paragraf keempat sama berisi penjelasan, paragraf kelima juga sama berisi penjelasan, maka termasuk ke dalam pengetahuan faktual. Lalu pada paragraf ke-6 itu terdapat dari surat Anas bin Malik. Nah, itu kan karena hadis dari
hadis Nabi, maka termasuk ke dalam konseptual karena berisi dalil. Nah, selanjutnya pada yang satu yang menurut Abu Bakar al-Alal, berdasarkan hadis tersebut ada beberapa ilmu keimanan yang dihadapi oleh orang tersebut dan saat ini, yaitu, nah di situ kan berarti penjelasan dari hadis yang dari Rasulullah. Situ pada paragraf 1 itu termasuk ke dalam faktual. Lalu pada ini contoh real dalam kehidupan saat ini, karena kita ini mengambil contoh real, maka termasuk ke dalam pengetahuan metakognitif karena pengetahuan yang terjadi di sehari-hari atau yang kita alami. Nah, lalu pada yang nomor 2, kaum yang kedua, ya kaum yang membenci kaum mukmin. Nah, pada paragraf pertama itu berisi tentang penjelasan, maka termasuk ke dalam faktual. Lalu yang contoh dalam kehidupan saat ini itu termasuk kognitif karena berisi tentang pengalaman atau hal-hal yang terjadi dalam yang dialami, ini termasuk ke dalam metakognitif karena berisi tentang pengalaman atau hal-hal yang terjadi Yang keempat itu tipe muslihat setan yang selalu menyesatkan, pada paragraf pertama faktual dan pada keduanya metakognitif. Yang kelima juga sama, pada paragraf pertama itu faktual dan paragraf kedua juga metakognitif. Yang ketiga halaman 50. Nah, ada aktivitas 2.6. Nah, itu yang dari 1 sampai ke 5 itu termasuk prosedural karena di situ berisi tentang cara agar bukan aktivitas. Lalu yang nomor 7, hikmah dan manfaat sabul iman. Yang pertama, yang nomor 1 itu iman menghilangkan dari sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Nah, di situ pada paragraf pertamanya itu berisi penjelasan, maka termasuk ke dalam faktual. Yang nomor 2, yang paragraf pertama juga sama, berisi penjelasan dari imam menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian, termasuk ke dalam pengetahuan faktual. Selanjutnya itu lanjutannya dari yang tadi, paragraf tadi termasuk faktual. Lanjut pada poin G, penerapan karakter. Nah, di situ ada bagan atau tabel. Nah, tabel tersebut itu termasuk ke dalam konseptual karena berbentuk tabel. Lalu yang ke H termasuk dalam faktual. Yang penilaian, yang pertama sikap, buatlah tabel mingguan. Nah, di situ prosedural bagaimana penilaian yang dapat dilakukan oleh guru terhadap siswa yang telah mempelajari materi tersebut. Nah, dari penjelasan yang singkat ini, kami pemateri menyimpulkan bahwa hampir seluruh materi dari pembelajaran PAI kurikulum tingkat SMA kelas 10 pada bab kedua itu hampir 45%, yaitu menggunakan pengetahuan faktual, 35% dari pengetahuan konseptual, dan 20% dari pengetahuan metakognitif. Ya, berarti itu sudah 100%. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.